Itu. Iya. Loh, berarti Anda mau kerja dengan kondisi sakit? Nahan sakit trauma sendi semalaman sampai nangis atau gendong anak sakit semalaman suntuk? Karena kalau pernah satu kali itu dicoba untuk masuk cryo, tapi ternyata ada efek sampingnya. Iya, iya, Menggigil, iya. terus ya itu menggigil itu sampai Alergi? benar. Alergi nggak sampai alergi, cuman demam. Jadi aku dapat kerayu itu lumayan banyak. 21 pack. Jadi transfusinya itu 3 hari. Kontrolnya 1 hari. Malas kontrol, menunda untuk tidak mau diajak kontrol sama orang tua itu ya karena saking lamanya itu sih. Kalau aku sih ngaruh sekali konsentrat itu. Cepet kan? Maksudnya kalau Banget. misalnya sakit atau trauma, bengkak misalnya, Banget. nyeri. Ya kan kalau kalau dapat konsentrat kan minimal nyerinya itu Nyeri dulu yang hilang. ya nyerinya langsung tuh hilang gitu loh. misalnya berdiri gini, itu jalannya nanti jadi gini. Jadi Iya, miring betul, gini loh. betul. Gini. Ah, Terus teman-teman nanyain, aku nggak bisa. teman-teman, loh, kenapa itu ya lu? Terus jalannya gini terus gitu. Halo, kembali lagi di cerita hemofilia. Kali ini Apa nih? Hari ini bukan ngapain, sedang Mas Rodin? mewawancarai, bro ya. Ya, santai aja Mas Rodin ya. Hostnya nggak ada sih ya sebenarnya. Iya, nggak pakai host ini. Memang lagi sharing-sharing aja sih teman-teman. Dan kita sekarang lagi ngopi cantik, bro. Yes. Ini episode bonus. Episode bonus Yes. Oke. Jadi nanti akan ada video-video yang akan kita review kira-kira dari apa? Dari video yang di-upload pertama. Dari episode ke-1 ya 1, 2, 3 kan ada beberapa narasumber tuh. Nah, itu nanti kita mau ngulik nanti mereview kembali. Oke, mereview kembali. Jadi nanti kira-kira Mas Rodin di beberapa video yang sudah diupload itu suka yang mana sih? Terus kira-kira yang kurang suka itu di video yang mana? Oke. Gitu ya. Terus yang paling berkesan juga ya Mas? Iya. Terus Mas, apalagi sih Mas? Apa ya? Selain apa tadi review, terus apa ya? Lupa ya apa ya Mas Rodin ya? Tanya jawab nggak sih? Jawab cepat. Jawab cepat. Kita mau main game jawab cepat nih. Masa iya langsung jawab cepat sih? Boleh. Masa langsung jawab cepat ini? Bisa langsung dimulai hari ini. Hari ini. Sekarang? Iya. Tadi saya juga sudah bikin ini sih, contekan apa ya? Listnya dong. Oh iya, listnya. Saya udah nyiapin. Apa? Tanya jawabnya juga sudah saya siapkan sih untuk saya nih. Iya. Jadi saya yang main nih. Ini kayaknya dari Mas Irman. Oke, betul. Dan juga memang ini sengaja mau agak saya buat serumit mungkin gitu. Jadi biar Anda terjebak. Jawab cepat apa ujian sih Mas? Iya, mirip-mirip. Bisa. Ini kita lagi di pemandangan yang sangat indah nih Mas. Masa kita mau ujian sih? Boleh deh, tapi jangan terlalu berat ya. Iya. Apa dibawa santai aja. Oke, jawab cepat nih ya berarti. Iya, jawab cepat. Boleh kita mulai sekarang? Boleh dong. Oke. Tadi sudah mulai nih. Bentar. Saya lihat contekannya dulu ya. Saya lihat catatan saya dulu. Jangan. Jahat sekali. Oke, saya siap? Siap. Yakin? Jangan rumit-rumit ya. Oke. Ini yang pertama. Siap? Siap. Tarik nafas dulu. Ini saya deg-degan nih Mas. Iya. Soalnya ini nanti pasti Anda kaget. Oke. Siap. Siap ya? Oke. Weekend keliling ngonten YouTube hemofilia bareng gue atau weekend di rumah nemenin anak dan istri. Berat ini, berat sekali. Weekend di rumah nemenin istri dong. Loh. Kamu kok kenapa enggak milih ini di cerita hemofilia itu kan nggak setiap minggu tuh. Oh iya. Tayangnya kan cuman di terakhir aja tuh. Oh iya. Kalau suruh milih, aku milih ke
keluarga dulu dong. Oh, gitu ya. Gitu. Oke. Masuk akal Iya nggak ya. sih? Iya ya, keluarga ya. Tetap ya, keluarga yang prioritas ya. I love you, my baby. Keluarga, kata Mas Rodin, prioritas tetap ya. Yang kedua, siap? Dua. Banyak nih. Iya, ada 7 10 ini mungkin. Oke. Oke. Siap ya? Siap. Bisa kerja dan kontrol tapi sering trauma atau freelance tapi jarang trauma. Bisa kerja, tapi sering trauma tapi bisa kontrol. Heeh. Nah, yang pertama. Itu. Iya. Loh, berarti Anda mau kerja dengan kondisi sakit? Gak apa-apa, yang penting kan ya rajin kontrolnya itu. Oh, gitu ya? Iya, dengan rajin kontrol kan kita bisa fit kembali tuh. Oh, iya. Tapi ya Iya. sakit, kontrol emang gitu ya? Gak apa-apa. Gak apa ya? Gak apa-apa. Nggak Yang milih. penting, akhirnya pekerjaan nggak terganggu tuh. Oh, gitu. Nggak Iya. lebih memilih freelance tapi jarang trauma? No. Nggak. No. Perekonomian harus tetap jalan, bro. Oh, gitu ya. Iya. Apalagi sudah berkeluarga ya. Iya dong. Oke. Nanti akan saya ulik itu. Oke. Yang ketiga, ini agak panjang ini. Aduh, apa tuh? Lebih serius ya. Oke. Oke. Kontrol ke rumah sakit yang jaraknya deket dari rumah tapi nggak ada temennya, atau kontrol ke rumah sakit yang agak jauh tapi banyak temennya. Yang agak jauh tapi banyak temennya. Loh, kok aneh? Anda ini aneh. Iya dong. Ya gini, selain dokter ya, Iya. orang yang bisa kita saring nih informasinya itu juga dari teman-teman juga nih, Mas. Oh, gitu ya. Iya, selain dokter ya, memang yang pertama kita adalah ke dokter dulu. Iya. Kita memang pasien-pasien yang memang harus manut sama dokter. Iya. Tapi tips and triknya itu biasanya saya dapat dari teman-teman. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi kalau mending kontrol jauh tapi nanti ketemu teman-teman, bisa sharing, bisa nanti ada informasi baru seputar hemofilia. Ya, dan itu pasti biasanya lebih update sih. Meskipun dokter juga lebih update juga ya. Dibanding sendirian ya. Iya. Cuman kan kalau ke dokter kadang kita bertanyanya agak ada gap gitu kan. Iya. Sama teman-teman tuh, itu luas sekali. Lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Iya. Dan mungkin lebih seru ya. Lebih seru, bener. Nah, misalnya deket tapi kalau nggak ada temennya terus kan, ya ini ya semangatnya untuk kontrol juga. Jadi ini kita ya. cuma datang ke rumah sakit, kontrol terus pulang. Ya memang akhirnya ini sih ya, kita menikmati fasilitas-fasilitas dan efisiensi waktu yang sudah ada sekarang nih. Maksud saya itu, Iya, Mas. Tapi kenapa Anda datang jauh sekali ke rumah sakit yang jauh? Kita nih manusia loh, bro. Oh iya. Hidup harus bersosial. Iya. Begitu sih kalau menurut saya. Aku pun juga agak mungkin lebih milih yang jauh juga sih. Oh iya? Iya. Sama kan? Nah, soalnya deket nggak ada temennya itu hampa. Iya, hampa bener. Iya, memang begitu. Iya. Oke, lanjut. Tadi ketiga, sekarang keempat ya? Keempat ya? Oke. Keempat ini pendek, tapi ini cukup membingungkan. Bingung saya nih, bingung. Bener, membingungkan ini. Nahan sakit trauma sendi semalaman sampai nangis, atau gendong anak sakit semalaman suntuk. Gendong anak semalaman suntuk. Oh, Anda pasti bohong. Sulit sih memang, tapi memang harus dipilih ya. Iya, dipilih. Iya. Menggendong anak sakit semalaman suntuk. Anda milih itu? Misalnya nih, pertanyaan saya rubah. Nah, sakit trauma sendi semalaman, tapi habis itu dapat penanganan terus nggak sakit, nyerinya berkurang, terus gendong anak sakit semalam suntuk. Oh, kalau itu yang pertama dong. Iya. Anda cepat berubah ya? Iya dong. Karena ada jaminan kalau kita bisa sehat lagi gitu Oh, kan. gitu ya. Kita dapat konsentrat itu tadi toh. Iya. Terus setelah itu baru bisa ke anak. Gendong semalaman pun oke. 2 malam pun juga. Jangan ya 2 malam ya. Satu aja sudah capek. Iya, mungkin 1 hari saja kaki langsung ya. Itu double sakit. Double ya. Terus itu harus nahan seminggu lagi tuh. Iya. Oke, ini yang terakhir, yang kelima. Ini terakhir yang berarti. Iya, ini yang kelima. Gak banyak sih. Cuma ini saya deg-degan nih, Mas. Ini yang kelima ya. Dengarkan baik-baik.
badan gendut dosis naik atau badan kurus tapi sering trauma? Badan gendut terus naik. Dosis naik. Iya. Enggak, badan kurus tapi sering trauma. Saya menghindari trauma. Menghindari trauma. Iya. Tapi gendut kan juga nggak sehat. Hemofilia itu nggak boleh gendut loh. Memang nggak boleh ini ya, nggak sehat juga ya. Tapi kalau dosisnya sesuai dengan kita, saya yakin sih traumanya akan berkurang. Atau mungkin kita bisa menjaganya nanti. Oh iya. Gitu sih. Gitu ya. Kalau kurus sering trauma juga ya percuma juga dong. Jadi dua keadaan ini juga sama-sama bisa terbalik ya, menguntungkan dan juga yang satunya bisa jadi juga merugikan juga ya. Betul. Gendut sehat. Ada juga kan yang maksudnya yang gendut tapi juga jarang trauma. Terus ada yang kurus tapi kurus, trauma. Sering trauma. Ada loh itu. Iya, sering. Nah, sering banyak. Ada ya? Ada banyak. Kalau aku kok bisa ya? Maksudnya gendut tadi kok nggak trauma ya? Ya tunggu tadi. Secara berat badan, secara dia nggak proporsional, dia berat. Tubuhnya kan menopang badannya yang gendut tadi. Otomatis sendi lutut sama persendian mata kaki itu kan menopang tubuh kan terlalu berat. Kalau mungkin dosisnya sudah sesuai, mungkin bisa mengurangi atau mungkin mencegah untuk tidak trauma itu tadi loh. Oh iya. Karena dosis itu ada ya mungkin ya. Iya. Jadi karena si anak misalnya ini tadi gendut tapi dia kontrolnya rutin, dosisnya juga sesuai. Iya. Itu akhirnya traumanya itu bisa dicegah ya. Bisa sampai nggak sampai terjadi trauma gitu. Nah, tapi kenapa kok ada yang kurus juga yang udah kok rajin kontrol tapi kok kadang sering trauma juga ya? Nah, itu dilihat dulu aktivitasnya mungkin. Iya. Oh iya. Nah, kita kalau kurus kan jarang gerak. Pekerjaan kita cuma di kasur, terus rebahan. Kamu rebahan itu saya suka. Kamu rebahan, iya. Tapi janganlah, maksudnya rebahan itu harus proporsional. Iya. Rebahan itu ketika kita memang sudah kita capek dan lelah kita boleh rebahan. Sesuai kebutuhan. Rebahan, betul. Terus apalagi ya? Apalagi Din? Sudah dong 5 dong tadi. 5 ya? Iya. Oh iya. Oh, sekarang ini Din. Sekarang review video Din. Oh, review dulu. Iya. Apa dulu? Pengennya sih aku sebenarnya pengen cerita tentang pengobatan. Oh, pengobatan. Iya. Perbedaannya pengobatan dulu dan sekarang. Penting itu Din. Sharing. Oh, ini kamu tanya ke aku, apa aku tanya ke kamu? Kita sama-sama sharing aja. Oh, sharing. Iya. Menurutmu sekarang apa? Kalau dari aku ya, aku dulu kan nggak pernah nggak pernah merasakan cryo ya. Karena kalau pernah satu kali itu dicoba untuk masuk cryo, tapi ternyata ada efek sampingnya. Iya. Terus itu menggigil itu. Alergi nggak sampai alergi, cuman demam tinggi terus akhirnya di stop lah si cryo itu gitu kan. Nah, saat aku nggak pernah mendapatkan cryo, akhirnya treatmentku ya cuman di ini aja. Ketika ada trauma misal di kaki ya cuman dikasih obat oles gitu. Kan ada minyak tawon gitu ya. Minyak tawon, iya. Sebut merek nih Mas. Iya. Ya, balsem. Enggak sampai kalau balsem enggak ya? Enggak sampai kepanasan gitu Mas kalau balsem. Oh iya, memang panas. Tapi memang ada beberapa teman-teman yang pakai balsem malahan. Ya, saya termasuk orang yang Anda juga rajin sekali pakai balsem. Anda memang orang-orang tua ya. Kalau saya enggak. Jadi ketika konsentrat itu belum masuk ya saya cuman treatmentnya pakai oles-oles gitu aja. Oles. Ini ada trauma-trauma di sendi atau lebam-lebam. Ada nggak 1 tahun itu menjalani pengobatan pakai cryo? Lebih. Saya kan ketahuan hemofilia itu sekitar tahun 2001. Konsentrat itu kan baru masuk di era tahun 2004. Hampir 4 tahun. Itu saya treatmentnya cuma gitu-gitu aja gitu. Oh, iya. Berarti nggak lama juga ya, maksudnya pakai treatment pakai cryo ya, transfusi itu ya? Malah nggak sama sekali ya, cuma 1 kali percobaan itu gagal terus akhirnya sudah nggak sama sekali. Dan kayaknya Rodin juga termasuk pasien yang pada waktu itu kayaknya jarang trauma ya. Karena masih anak-anak dan
Ya kebetulan memang ibu adalah orang yang aware terhadap hemofilia juga ya. Beliau juga menjaga menjaga saya supaya tidak terlalu sering sakit, terlalu sering trauma gitu. Dicegah lah. Cuman memang ada beberapa waktu itu tiba-tiba kambuh sendiri padahal juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dulu itu yang pernah itu lutut ya. lutut, aku nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ada benturan, nggak ada apa itu ya, nggak kecapean juga, terus tiba-tiba kambuh tuh. Perdarahan spontan gitu ya. Iya. Nah tapi karena aku nggak bisa pakai krayo, ya sudah akhirnya di opname pun juga cuma di treatment pakai oles-oles itu tadi gitu loh. Sama rest, ya istirahat terus kompres gitu oles-olesnya aja. itu dapat dari dokter Enggak, apa dioles-oles sendiri? Oh, sendiri. saya kirain dokternya ini coba dioles-oles gitu enggak ya? Enggak. Kalau dari dokter dari rumah sakit sendiri sih cuma dapat ini aja kompres gitu-gitu. Terus apa namanya posisi yang rise itu loh Mas. Iya. Nah, itu aja treatmentnya. Malah kalau aku malah belum begitu aware dengan rise belum. Ya belum, mesti di usiaku yang seusiamu pada waktu itu mungkin ya orang tuaku ya. Aku termasuk pasien yang cukup lama sekali menjalani pengobatan menggunakan ini krayo. Lama banget. Lumayan. Dari kecil sampai 2000 berapa ya? SMP lah, SMP kelas 1 atau 2 mungkin. Pokoknya aku baru kenal konsentrat itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. 2004. Oh, Anda tua sekali berarti. Oh, iya, betul. 2003 berapa? Ketemu 2003 2004 toh? Betul. Itu sudah SMP kelas 3. Betul. Berarti Anda lahir tahun 1945. Enggak. 1927. Mas, katanya kan ini kalau krayo dulu kan masih era-eranya krayo itu kan apa namanya ya? Sangat menguras waktu ya, Mas. Betul banget. Betul. Jadi dulu itu kayak apa ya? Kadang aku sendiri waktu kecil itu kayak malas kontrol, menunda untuk tidak mau diajak kontrol sama orang tua itu ya karena saking lamanya itu sih. Oh. Misalnya nih, Senin berangkat ya kontrol ke Poli. Nah, nanti tuh sampel darahnya kan diambil tuh. Di hari Senin itu. Iya, masuk lab, sampel darah diambil. Lah nanti sampel darahnya tuh kan nanti dibawa ke PMI tuh. Nah, untuk ambil darahnya tuh ya? Iya, kan nanti untuk mengetahui golongan darahnya, terus HB-nya berapa, itu kan nanti sampel darahnya juga ke PMI tuh. Nah, setelah dibawa ke PMI, besok datang lagi tuh. Lah karena aku pada waktu kecil itu kan aku sudah gemuk. Jadi aku dapat krayo itu lumayan banyak. 21 pack. SD loh itu. 21 kantong. Oh, 21 kantong. Loh, itu berapa kan? Jadi transfusinya itu 3 hari. Kontrolnya 1 hari. Total berapa? Senin kontrol. Kontrol ya. Terus apa? Birokrasi itu lala segala macam, segala macam itu. Terus hari Selasa itu sudah dapat krayo 21 pack. Bukan. 21 packnya dibagi 3. Oh, dibagi 3. Berarti 7. 1 hari 7. Berarti Selasa, Rabu, Kamis. Senin kontrol, Selasa transfusi, Rabu transfusi, Kamis transfusi. 4 hari. 4 hari. 1 kali kontrol itu. 1 kali kontrol. 1 bulan berapa kali, Mas? Iya, kadang sisanya rawat inap. Oh, gitu. Iya. Jadi minggu depan mungkin kadang jatuh atau mungkin nggak tahu ya pas sekolah mungkin kecapean atau apa sudah sakit. Kalau misalnya nanti datang ke Poli itu kan capek tuh wirawiri lagi ke PMI lagi terus datang ke rumah sakit lagi itu kayak aduh di jalan itu udah capek di jalan ya? Iya sedih sih maksudnya dengan kondisi kaki sakit terus apa dibonceng di belakang terus pegangin alat bantu tongkat itu loh, tongkatnya kan tak taruh tengah gitu kan, untuk alat bantunya kan. Nah, itu kemana-mana kan mesti kan ke bawah tuh naik motor itu kan. Nah itu jadi selama 4 hari itu kayak gitu aja di jalan naik motor, terus kaki kan nggak bisa itu toh, nggak bisa gimana? Gantung gitu loh. Kaki kan gantung. Jadi kayak naik motor ya. Iya. Jadi kalau pas manuver ke kanan, ke kiri gitu, kadang kakinya suka
kena aspal gitu. Aduh, Oh iya? gitu. Iya, sakit. Oh. Tapi untungnya yang dibawa itu tongkat ya Mas ya, bukan bendera apa? Iya, itu sih maksudnya dulu itu effortnya luar biasa sih kalau mau kontrol itu. Makanya dulu Hmm. juga ya di waktu kecil aja udah jenuhnya udah minta ampun Iya. ya. Iya Capeknya, dulu ya lelahnya. itu sebelum ada konsentrat masuk kan ya, Heeh, faktor 8 belum masuk. Cuman sekarang kan faktor 8 heeh. sudah mudah didapat, di Hmm, rumah sakit juga sudah banyak tersedia, betul. pelayanan juga bisa buka di banyak rumah sakit. Wah, itu tuh. Jadi Terus apa ngelihat adik-adik yang sekarang itu ya alhamdulillah bersyukur banget gitu loh. Jadi resiko apa itu? Resiko trauma, sampai kecacatan, kerusakan sendi itu tadi kerusakan ya yang sering sendi, terjadi itu bisa lebih dihindari lagi. heeh, Oke. Terus berkembang sekali sih Mas ya kalau untuk pengobatan sekarang ya. betul. Dan sekarang kalau aku sih Mas ya Hmm, aku kan kontrol di Sutomo nih Mas. Di ah, Sutomo ya biasanya nggak sampai 1 hari sih Mas. itu sudah selesai ya, sudah Sekarang selesai ya. ya. Heeh, Jadi pagi dokumen saya masuk heeh. untuk birokrasi segala macam. Terus siang nggak sampai siang banget sih, sekitar jam 10 jam 11-an gitu aku sudah bisa masuk dokter. Oh, udah ini ya, udah dipanggil Sudah dokter ya. panggil dokter Hmm. terus dapat resep. Biasanya sih sekitar jam 12 nggak sampai 1 jam biasanya sih, nggak sampai 1 jam gitu obat sudah bisa keluar terus bisa disuntik. Udah masuk ruang audisi Oh, ya. sudah. Terus habis itu biasanya jam 1 sudah selesai sih. Hmm. Terus juga kan sekarang banyak rumah sakit yang rumah sakit swasta di luar Sutomo kan juga sudah buka pelayanan kan. Iya, betul betul betul. Teman-teman yang mungkin tidak bisa menyempatkan waktu untuk kontrol di rumah sakit yang di pagi hari Mhm, atau mungkin nggak bisa izin di jam istirahat, mhm, teman-teman mhm, masih punya beberapa pilihan rumah sakit untuk kontrol datang di sore mhm. setelah teman-teman bekerja. Nah, itu tuh menarik Itu, sekali tuh. heeh. Jadi pekerjaan pun juga nggak terganggu ya Mas ya. Nah, teman-teman Kalau juga, di Surabaya itu ada di Siloam ya Mas ya? ya, Sama di Husada Utama juga bisa. ya HU Husada Utama, Siloam, Husada Utama. Mhm, Terus ini nih yang ini sih kalau kita berbicara fleksibilitas apa rumah sakit ya, mhm, mhm, yang teman-teman bisa datang mhm, ketika selesai bekerja. mhm, Itu tadi yang pertama Siloam, mhm. ada Husada Utama, terus rumah sakit Wiyung mungkin. Oh, yang bisa? Wiyung bisa. Wiyung Oh, kan juga termasuk yang fleksibel juga. oke. Berarti perbedaannya sudah sangat jauh ya Mas ya? Iya, betul. Dulu kita yang sekali kontrol itu bisa 4 hari itu Mas Irman. Nah, aku 4 hari loh ya. Sekarang Makanya pun teman-teman juga yang yang seangkatan denganku mungkin ya sama ya, kurang lebih sama. sama ya. Heeh. Karena dulu kan masih Termasuk orang rusak. yang mengedit video ini. Hei, kamu, Anda, kamu yang mengedit video Anda, ini, kamu kan juga dulu kontrol sampai 4 hari, 5 hari kan? Anda merintih-rintih kesakitan tidak, tidak. Anda dulu pernah pincang sering nggak saya? Dan sekarang sudah bisa 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 efisien sekali dengan Betul. tinggal milih waktunya saja Iya, ya. Hitungan jam ya Mas ya, betul. Jam. hitungan jam ya. Iya, heeh. Cepet banget kok. Wong kita itu kadang berangkat itu mepet banget sama sama jadwal praktek dokternya loh. Hmm. Deket banget gitu. Apalagi ya Oh. komunitas kita itu juga sering apa ini sudah berdiri lama. Kita juga apa di struktur kepengurusan kita kan juga ada dokter ahli-ahlinya Ya, ya. juga. Ah, itu kan juga yang apa ya secara tidak langsung itu apa ya memberikan impact yang luar biasa Hmm. termasuk dalam hal pelayanan. Oke, oke. Berarti harusnya kalau untuk sekarang nih sudah nggak ada lagi cerita-cerita tentang kerusakan sendi ya, Nah, harusnya harusnya ya. Oke, karena pelayanan pelayanan pun sudah sangat ini ya, sudah sangat cepat, betul. sudah sangat tepat juga tuh. Betul. Jadi kalau nggak tahu sih, kalau sekarang ya, menurutmu apa sih tantangannya sekarang? Kalau tantangan sekarang itu kalau buat saya ya, Heeh, ya itu tadi malah ketika ketika kita dimudahkan pengobatannya dimudahkan, terus hmm, lebih efisien juga hmm, pengobatannya, kita malah jarang ketemu teman-teman. iya, iya, Biasanya seperti itu. heeh, Jadi buat kalian yang rumah sakitnya, yang teman-teman hemofilia yang satu rumah sakit heeh. masih bisa sering bersama, beruntunglah kalian. Soalnya kalau memang
ya kalau kita melihat apa ya yang di sekeliling kita yang terdekat memang nggak sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi sebetulnya di luar sana itu banyak PR loh untuk kita untuk pengurus. Oh iya? Iya. Oh, apa tuh Mas Iya. contoh PR-nya? Ya mungkin misalnya kayak banyak orang tua pasien atau apa ini pasien anak-anak terutama ya yang apa ya ketika di sekolah itu apa ya istilahnya kayak eh ada beberapa yang tidak aware gitu loh. Oh, oke. Jadi di apa masih ada apa ya kayak apa ya bukan bukan kita meminta privilege bukan, tapi semakin banyak yang tahu dari mulai apa ini guru, sekolah, mungkin sebagai pihak penyelenggara itu harapannya memang juga bisa membantu adik-adik kita menjaga juga gitu. Ya. Jadi kan memang ada apa adik-adik kita terutama kita kan juga dulu pernah kecil kan gitu kan. Maksudnya perbedaan kita dulu sebelum ada himpunan, sebelum ada organisasi dan setelahnya kan harusnya juga berbeda. Ya kalau orang tua ya yang apa ini berani ngomong ke sekolah atau mungkin berani menyampaikan bahwa Bu Pak Kepala Sekolah atau apa ini guru-guru terkait menyampaikan misalnya anak saya ini punya keterbatasan seperti ini. Jadi kalau punya aktivitas berat seperti ini nanti kambuh kan gitu. Lah itu kan nggak banyak orang tua pasien yang berani untuk ngomong seperti itu, nggak berani speak up kan gitu kan. Tapi kadang memang anaknya sendiri juga nggak mau. Iya, ada yang bisa jadi masalah juga. Sudah diprotek sama teman-temannya. Kamu jangan kamu nggak boleh bermain nggak boleh capek-capek. Tapi bocahnya kadang ya tambeng. Kamu nggak boleh ikut ekskul kungfu. Nah, malah ikut. Ya, tapi setidaknya kan semakin banyak teman-temannya yang peduli itu kan juga membantu untuk apa ya memonitor, memprotek supaya tidak terjadi mengingatkan lah ya. Supaya nggak sampai ada trauma yang fatal. Ya, tujuannya sih di situ sih. Hasil akhirnya menuju ke kerusakan sendi. Ya nanti kan usia segitu kan memang kan aktif-aktifnya ya kan ya adik-adik kita loh usia SD loh ya. Nah itu kan betul. Kita pun juga pernah kecil kan gitu kan. Iya. Nggak terkendali rasanya seperti itu. Kalau masih ingat kecilnya dulu. Ingat. Sudah banyak tuh. Ingat sekali. Oh ingat juga. Saya masuk ke selokan. Ngapain? Main sepeda. Main sepeda di selokan. Nanti main roller coaster di selokan juga tuh. Belajar naik sepeda. Kan sudah bisa tuh. Tak genjot. Kayaknya bisa tambah lebih kenceng nih. Masuk selokan. Nggak ada remnya, iya masuk ke selokan. Oke. Parah itu. Ya karena selokan itu adalah rem. Iya. Seru Mas. Seru ya. Memang PR-nya banyak ya Mas. Untuk pengurus ya. Betul. Tetap semangat sih. Pesan saya ada buat para pengurus tetap semangat. Masuk juga Mas Irman nih. Rodin juga kan harusnya juga sekarang sudah mulai sudah harus bisa melihat situasi fenomena-fenomena yang terjadi di himpunan. Betul. Terus bagaimana perkembangan adik-adik kita. Terus terutama mungkin banyak adik-adik yang di bawahnya Rodin kan. Nah, itu kan juga sekali sih. Sekali. Kalau Rodin kan di bawahku kan ya. Terus sekarang muncul, sekarang aktif, sekarang juga terlibat banyak di kepengurusan. Lah harapanku belum terlibat di kepengurusan. Cuman ya ini kegiatan saya ya bikin seperti ini nih. Ini saya dijebak ini oleh yang loh ini nggak semua orang bisa loh. Saya juga merasa beruntung bisa terlibat di sini. Punya pengalaman baru juga. Bisa bertemu teman-teman yang dulu belum pernah saya ketemu mereka dan mendengar cerita-cerita mereka tuh unik-unik. Terus unik, seru. Ini juga Din, yang penting itu ada yang sering banget maksudnya kan ada tuh kita kan tadi ngobrol-ngobrol kan gitu kan orang yang berdedikasi besar, orang yang selalu mendampingi kita dari kecil sampai dengan saat ini kan gitu kan. Kita pun bisa jadi mandiri, kita bisa jadi bisa jadi berguna seperti ini tuh ada orang yang sangat berjasa sekali gitu loh. Betul. Lah itu
kalau menurut Rodin orang-orang yang apa Sosok iya siapa? sosok yang mempengaruhi Rodin maksudnya Kalau saya dari sih yang sisi mental terus apa kalau sekarang kok mental masih belum ya. belum Kalau ya? ini kesehatan dulu sih dulu Oh kesehatan, menjaga itu ibu sih kalau menurut saya. Oh, Ya memang dulu karena dulu saya masih kecil ya mas, masih kecil sering banget dilarang main ini, main ini, main itu gitu, nggak boleh sama sekali main bola nggak boleh. Terus apa? Saya mau ikut kungfu juga nggak boleh. kungfu. Ikut kungfu Iya ya iya malah iya. nggak boleh ya, kita main bola aja nggak boleh gitu kan. Nah itu ibu sih yang melarang, itu ibu benar-benar dilarang gitu ya. Saya dulu berontak juga gitu kan, berontak, main bola juga nyolong-nyolong, istilahnya nyolong-nyolong gitu, curi-curi waktu buat main sepak bola. Terus sampai akhirnya menginjak usia remaja itu saya sadar apa yang dilarang ibu itu memang sesuatu yang sangat berguna buat saya ke depannya. Itu ketika remaja tuh. Oh ternyata kalau misal aku dulu sering main sepak bola, terus aku bisa sakit, aku bisa seperti teman ini gitu, teman saya yang ini yang hemofilia, mereka banyak mengalami kerusakan sendi gitu. Dan saya sangat beruntung sampai sekarang pun juga belum, alhamdulillah belum ada kerusakan di bagian tubuh terkait hemofilia ya. Jadi secara konstruksi tubuh, secara anatomi tubuh masih nggak ada kecacatan sama sekali ya. Masih bagus sih. Ya begitu. Itu sih ibu. Kalau untuk mental dan mental sih, kalau mental memang banyak dari teman-teman. Banyak dari teman-teman karena memang bukan teman-teman sekolah, melainkan teman-teman yang satu tongkrongan gitu ketika remaja. Itu maksudnya circle hemofili gitu? Bukan. Ya di hemofili juga, cuman di luar teman-teman hemofili saya juga banyak ketemu teman-teman yang aware tentang hemofilia gitu. Jadi mereka akhirnya kayak apa ya mas, kayak jarang sih ngajak saya beraktivitas yang berat-berat gitu. Contoh aktivitas berat itu seperti begal gitu. Begal. Iya. Begal cewek. Begal cewek. Nah itu teman-teman saya akhirnya mengurangi itu gitu. Oh iya. Walaupun sebetulnya dengan apa, kamu kan hemofili, dengan ya kamu termasuk pasien hemofili yang kondisi fisikmu itu bagus kan, bugar lah gitu ya. Iya. Itu istilahnya diajak yang berat-berat dikit gitu masih bisa ya, masih mampu ya. Bisa dan masih mampu. Dan nah, pekerjaan saya sekarang saja masih di jalanan juga loh. Menurutku juga ngatur jalan raya. Iya, bikin jalan gitu. Buka jalan di gunung ini, buka jalan jalur ya kalau itu ya. Nah menurutku cukup berat juga di pekerjaan saya. Akhirnya juga ya mampu gitu, cuman harus dengan ini ya, dengan catatan rajin kontrol itu tadi. Iya. Kalau nggak rajin kontrol ya belum pernah mencoba sih, karena kelihatannya kalau misal dicoba untuk tidak kontrol mungkin akan langsung trauma apa gitu. Gitu. Apa yang paling kamu takuti dari beberapa trauma trauma hemofilia itu yang aduh gitu, maksudnya pernah sampai? Kalau yang bikin bete sebenarnya itu apa, kaki mas, ankle. Ankle. Nah, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Gitu ya. Masa mau jalan ke sini, jalan ke sana. Itu memang penopang tubuh ya. Itu yang paling bikin bete ya. Tapi kalau untuk yang lain menyakitkan itu pendarahan saluran kencing. Sering itu. Ini kalau bahasa medisnya itu apa? Gimana tuh? Apa tuh? Hematuria. Betul. Hematuria. Itu nggak nyaman sekali. Itu kalau enggak itu hematuria itu apa ya, nggak tahu ya, rasanya itu kayak orang mules gitu loh. Mules sama di punggung kalau saya. Nah iya, di punggung ini. Aduh, di punggung bagian belakang ya. Itu tidur itu nggak nyaman sama sekali. Jadi sampai bingung bedain ini mules karena sakit perut atau ini mules karena hematuria. Iya. Padahal pada waktu ketika ngalamin hematuria itu kita nggak punya pikiran sakit perutnya itu sakit perut karena hematurianya. Tapi kita berpikiran bahwa sakit perutnya itu kita karena memang lambung kita ada masalah gitu loh. Iya. Padahal itu hematuria. Tapi bisa sesakit itu loh maksudku. Betul. Dan bahkan sampai yang paling parah itu kan hematuria itu ditandai dengan ini tuh dari urin kita tuh. Iya. Memerah kan, merah seperti darah. Dan kadang nggak sampai cuman merah saja mas. Kadang ada gumpalan-gumpalannya. Iya, gumpalan-gumpalan darah yang
kayak digusi gitu ya. Iya betul. Keluar dari urin. keluar di urin itu ya. Dan kalau sudah seperti itu, waduh punggung itu sudah sakit sekali. Itu ya. Punggung sih. Boyok istilahnya ya. Boyok, betul. Boyok itu kayak duduk lama gini loh nggak kuat. Ya. Jangankan duduk gini, kita berdiri aja. Iya. Nggak enak sekali kok. Duduk di motor itu juga nggak enak. Betul. Tidur juga nggak enak. Tapi bukan yang sakit gitu ya, bukan. Tapi memang nggak enak dan nggak nyaman gitu loh. Kalau sakitnya sih masih bisa ketahan. Betul. Ada lagi yang lebih nggak nyaman. Apa tuh? Pangkal paha. Anjir, pernah lagi. Pernah. Ngeri nggak? Iya. Itu apa ya? Dikompres itu nggak bisa. Karena di pangkal paha. Itu aku dulu sampai itu kayak momok, kayak misteri. Gitu. Iya itu, pangkal paha. Trauma. Harus dihindari. Oke. Trauma di pangkal paha itu sampai ya pengalaman teman-teman sharing itu ada yang setengah tahun tuh belum sembuh. Oh iya. Tahu. Ada si Raymond juga. Terus ini Mas Ivan. Oh iya, Mas Ivan. Itu. Ya nggak tahu ya, mungkin pada waktu itu kita juga masih peralihan dari anak ke dewasa kan. Terus kita juga. Tapi sering Mas Irman ngalami itu. Dulu. Remaja tuh ya. Oke. Yang momen paling nggak enak itu bukan sakit terus di rumah sih nggak apa-apa. Atau pas kita momen paling menyedihkan itu pas sakit di pangkal paha, tapi kita sekolah. Maksudnya masih posisi di sekolah nih ya? Iya, tapi sakit pangkal pahanya. Oke. Jadi kita mau berdiri itu kan malu karena nggak bisa tegap gini kan. Betul. Agak bungkuk gitu. Jadi kita misalnya berdiri gini, itu jalannya nanti jadi gini. Jadi bareng gini loh. Betul. Gini. Terus teman-teman nanyain. Kok nggak bisa? Teman-teman, loh, kenapa itu? Terus jalannya gini terus gitu. Enggak, duduk gitu. Belum pernah kalau sampai. Belum segitu ya? Belum. Tapi kalau memang sebelumnya sudah pangkal paha ya, sudah kena pangkal paha gitu kan, terus tak paksain sekolah itu masih pernah. Pernah. Tapi belum jalan bungkus sampai gitu belum ya? Belum sampai parah banget. Aku posisi jalan dari rumah kayak gitu. Dari sekolah ke rumah. Jadi nggak bisa tegap gini, agak bungkuk gini. Agak apa ya? Pantatnya agak jelintit. Iya. Kayak jelintit. Iya, pernah. Tuh, ya memang ya apa ya, semua trauma memang menghindari. Cuman yang paling bikin bete itu kaki sih kalau aku. Iya, kaki. Pokoknya di tumbuhan ya. Itu paling bikin bete. Itu. Terus apalagi ya Mas ya? Iya kan tadi kan menyambung tadi peran ini support system dari keluarga, bagaimana ayah ibu kan terutama kan ya. Rodin tadi juga udah cerita bagaimana bagaimana maksudnya kalau kita kecil dulu kan memang nggak ngerti kan. Pokoknya gini nggak boleh, gitu nggak boleh, maksudnya itu memang bentuk protek atau perlindungan dari orang tua supaya kita kan nggak sakit kan gitu kan. Aku pun juga ngerasainnya ya sama sih kayak pengalamanmu gitu Jin. Dulu juga dilarang-larang, terus ya yang hal yang maksudnya karena kesabaran orang tua kita ya, mendampingi kita juga, itu juga akhirnya kita juga bisa jadi bisa tumbuh dewasa, bisa bergaul dengan teman-teman yang lain juga tanpa harus ada rasa minder kan gitu kan. Itu kan juga bagian dari support system dari keluarga, terutama ayah dan orang tua. Penting sekali support system itu. Walaupun memang kadang terkesan yo kalau orang melarang. Iya, melarang. Apalagi orang tuaku, bapak ya, aku manggilnya kan bapak. Itu kalau di sekolah itu apa ya? Sampai teman-temanku kadang dimarahi gitu loh. Oh iya. Iya. Maksudnya jangan gangguin Irman. Bukan gitu sih. Maksudnya kamu main sama Irman, hati-hati gitu. Ngomongnya masih hati-hati loh ya. Sampai sakit kok rumah sakit gini nanti tanggung jawab kok. Gitu. Iya kayak gitu sih. Aku jadi sempat mikir teman-teman dulu juga awal-awal itu sampai kayak punya perasaan takut sih untuk bergaul ya. Karena orang tua iya, maksudnya kalau aku sakit iya pasti orang tua yang orang yang kerepotan pertama kali kan pasti keluarga toh.
bukan dari keluarga teman-temanku kan gitu kan. Makanya jadi seprotek itu kan gitu kan. Ya kalau mungkin sekarang orang tua sekarang mungkin lebih lebih wise, lebih bijaksana, mungkin pendekatannya juga lebih soft din. Nek orang tuaku kan mungkin orang tua dulu ya. Yang aku aja modelnya langsung melarang gitu aku ya. aja anak terakhir yang kelahiran 88 loh. Aku anak terakhir gitu loh. Berarti kan aku bukan 1945 tadi. Oh, nah ini sudah 7. Sudah 7. Ya pokoknya kan orang tua kan termasuk orang tua yang bukan orang tua yang maksudnya apa orang tua sekarang yang beda. yang sudah ikut apa acara seminar, sudah banyak punya wawasan apa tentang hemofilia kan gitu. Orang tua aku pada waktu itu juga informasi betul, pokoknya yang penting diprotek dulu anaknya kan gitu. Nggak sakit gitu kan. Ya itu mungkin awal aku ngerasa aku sudah mulai mandiri itu aku sudah bisa melakukan menghandle untuk urusan kontrol itu aku SMP. Aku sudah ngerti birokrasi, aku sudah harus tahu jalan kemana Iya, itu. kalau sakit seperti apa gitu ya. Ya mungkin karena intensitas kita yang sangat sering ke rumah sakit itu loh. Iya, sekali ke rumah sakit 4 hari itu tuh. Iya, iya betul Dit. Itu betul sekali. Itu kayak perkemahan ya. Tapi yo ternyata itu semua ya Allah, maksudnya alhamdulillah ya, itu semua loh berkat apa ya, alhamdulillah, maksudnya kalau kita nggak diberi kesabaran gitu kan ya, maksudnya Tuhan nggak apa Kak, kita berada di posisi itu kan berarti kan Tuhan memang apa ya, menghendaki gitu loh. Iya. Saya menghendaki kamu di sini kok gitu loh. Iya kan? Iya betul. Memang sudah takdirnya dan jalannya memang seperti itu. Gitu ya. Dan yo kalau kita tarik ke belakang kan memang yo sedih, maksudnya ya sedih betul. Memang kan gitu kan. Kalau dibanding orang tua yang sekarang mungkin ya. Itu kan mungkin sakit, misalnya anaknya sakit nih gitu. Ya kan kontrol deket dan cepat lagi. Rumah sakit juga banyak. Kalau aku dulu aja jauh loh. Ya bukan jauh sih, maksudnya pelayanan belum sebanyak sekarang. Dan juga pengobatannya pun ya masih pakai transfusi kan. Masih transfusi. Nah, kalau sekarang kan sudah tersebar pelayanannya, rumah sakit juga banyak. Terus apa obatnya juga sudah pesat juga gitu kan. Dan kan tahu sendiri maksudnya perbedaan dari treatment menggunakan krayo dan konsentrat saat ini itu dari segi reaksi aja udah aduh ya berapa persen kan? Kalau persen sih nggak tahu ya, kalau aku ngaruh sekali gitu. Nah, kalau aku sih ngaruh sekali konsentrat itu. Cepet kan? Maksudnya kalau misalnya sakit atau trauma, bengkak misalnya, banget. Nyeri. Ya kan kalau dapat konsentrat kan minimal nyerinya itu nyeri dulu yang hilang. Iya, nyerinya tuh gitu. Terus berangsur-angsur bisa digerakkan kembali. Nah, gitu. Lah kalau dulu pakai krayo kan kita hari ini misalnya masuk transfusi krayo 7 kantong gitu. Itu masih apa ya? Masih perlu waktu lagi gitu ya. Rasanya 2% atau berapa persen gitu masih. Oh. Iya, masih butuh apa ya? Kita anggap aja udah masuk 21 kantong ya. Itu kita juga belum bisa ngapa-ngapain Mas ya. Oh, terus ditambah lagi besoknya masih harus ke rumah sakit lagi. Tambah sakit lagi. Kita naik motor ya, karena pada waktu itu masih adanya motor kan. Iya. Terus belum ada. Adanya cuma motor saja. Di jalan naik motor nggak ada. Aku yakin teman-teman juga banyak yang di posisi kita sih ya. Pastilah gitu. Yang seumuran Anda ya? Iya. Anda enggak ya? Kan kelahiran 2006. Oh ya 2006. Makanya kok ceritanya tadi nggak seberapa tragis gitu. Kok enteng-enteng aja gitu. Kalau lebih banyak menyedihkan saya. Ternyata 10 tahun. 10 tahun ya? Waktu 2006 itu umur 10 tahun. Oh iya. Itu. Terus apa ya Din ya? Yes, pokoknya itu sih. Pokoknya ibu-ibu ya tujuannya itu apa, sekarang sudah ada komunitas. Ibu-ibu juga mungkin orang tua pasien itu yang mungkin sekarang ibu-ibu muda yang apa tergolong masih muda terus punya putra hemofilia itu kalau misalnya bingung mungkin ya apa nggak tahu apa belum pernah ikut seminar atau apa ya minimal kontak lah cari informasi di rumah sakit kayaknya sekarang itu sudah
bisa banyak informasi yang bisa diakses kan ya. Salah satunya juga dari ya sudah banyak sih Mas ya kalau HMHI sendiri. Kan juga nama komunitasnya adalah HMHI ya. Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. Di sosial media juga sudah banyak, cabang-cabangnya juga ada di seluruh Indonesia. Harusnya informasi lebih mudah didapat sih. Nah, buat teman-teman lagi yang ada di Jawa Timur nih, di Jawa Timur tuh di Jawa Timur itu ada loh HMHI-nya gitu loh, dan pusatnya juga di Surabaya. Terus kalau kalian mau kontak-kontak pun juga ada banyak sekali. Kalian misal mau datang ke rumah sakit terus tanya tentang HMHI-nya itu ada tidak, biasanya juga akan diarahkan sih sama para dokter, sama para perawat gitu. Terus yang mau cari-cari sosial media juga ada di Instagram nih Mas. Mas. Terus ada satu lagi aktif dong main sosial media biar kita kan juga punya ini toh, punya YouTube. Nah, ya ini YouTube-nya ya. Ini ya. Ramaikan dong. Iya dong. Subscribe ya. Kita sudah di YouTube ada berapa video ya? Cuman banyak sih ya. Hampir 10 mungkin ya. Hampir 10 mungkin. Belum termasuk ini ya. Belum termasuk ini. Belum ya. Termasuk ini, belum ya. termasuk ini. Nah, terus di YouTube nih Mas, memang masih tergolong baru ya. Belum ada 3 bulanan, belum ada sih kelihatannya. Belum ya. Belum 3 bulan kita. Tapi masih kontennya sudah sebanyak ini ya. Karena sepertinya hemofilia itu informasinya dibutuhkan gitu Mas. Karena media-media yang sangat-sangat dibutuhkan untuk teman-teman hemofilia yang di luar ya seperti ini. Oh iya iya. Iya kan? Kalau menurut saya, ya mungkin YouTube ini hadir, sharing dan motivasi ini kan juga setidaknya bisa mengobati kerinduan teman-teman yang mungkin ada di beberapa daerah itu yang sampai dengan saat ini merindukan kegiatan, tapi kok belum ada kegiatan. Setidaknya bisa melihat YouTube ini sih. Iya, bosan nonton kita tapi. Barangkali kan ketika seminar ya, bosan dengan materi-materinya, kok sharingnya kurang, terus nggak dapat apa ini, nggak ada apa sharing dengan teman-teman, nggak sempet ngobrol lama dengan teman-teman, nggak banyak hal-hal baru yang ketemui apa di teman-teman gitulah. Mungkin dari YouTube ini akhirnya ditampung hal seperti itu gitu kan. Syukur-syukur nanti teman-teman misalnya nih, oh iya Rek, kok misalnya kita mau dong berkontribusi untuk HMHI Jatim. Boleh banget ya. Mau bikin konten gitu ya. Boleh banget. Nanti kontennya bisa ditampilkan di sini kan gitu kan. Kira-kira nanti temanya apa yang mau diangkat kan gitu kan. Bisa dikontak juga di komen di YouTube juga boleh. DM di Instagram juga boleh. Nanti ada di deskripsi mungkin ya. Iya, bisa ditambahkan nanti. Instagramnya seperti apa gitu kan. Bisa kontak, bisa DM. Terus kalau memang mau punya gambaran-gambaran atau konsep-konsep yang mau dibicarakan dengan HMHI juga silahkan, kita semua terbuka. Barangkali kan kita sedang berpikir mau ngapain ya, ada kegiatan ada apa konsep baru nggak ya yang bisa kita kerjain, atau ada agenda-agenda baru untuk himpunan yang nanti kayaknya bagus nih bisa diterapin di himpunan. Ternyata mungkin kita saat ini belum ada, tapi ternyata dari teman-teman mungkin ada ya. Teman-teman ada ide-ide yang fresh gitu ya. Karena ya kita juga banyak yang kita kerjakan juga ya. Mungkin teman-teman juga ada sesuatu ide yang mau digambarkan direalisasikan. Kira-kira mungkin dari setelah menonton beberapa video ini, oh Mas, kenapa nggak bikin konten dengan tema seperti ini? Iya, banyak sebenarnya teman-teman yang punya ide-ide yang menurutku cukup bagus ya. Dari saya ini ya, berkaca dari 10 episode kita juga sudah berjalan 10 episode, saya juga ketemu banyak orang gitu kan, pengalaman-pengalaman baru juga saya dapatkan, terus cerita-cerita baru juga saya dapatkan itu ya dari sini, bikin konten ini gitu loh. Itu terus apalagi ya? Kalau dari 10 video 10 video itu kalau menurutku yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu ketika datangnya Anda. Saya? Iya. Berarti videoku dong? Bukan? Belum. Setelah itu kita kan total ada 10 episode ya. 10 episode. Nah, itu dulu kalau nggak salah saya
episode 1 sampai episode ke-5 atau 6 ya. Itu saya sendirian tuh, Mas. Oh iya. Itu saya sendirian yang bikin. Saya yang take sendiri. Ada adik saya sih, si Galang juga yang bantuin juga, cuman membantu memantau saja. Saya yang take kameranya juga, kamera saya, terus habis itu yang mencari narasumbernya juga saya, yang membuat janji segala sesuatu saya. Kecuali yang mengedit itu orang yang di belakang itu. Nah, yang edit? Iya, ada yang di belakang ini. Oh iya, kita nggak boleh menyebutkan namanya. Beliau tidak mau dipublish namanya. Orang-orang yang di belakang itulah. Nah, itu yang bagian ngedit gitu kan. Terus akhirnya datanglah sampean di episode ke berapa? 6 Mas. Soalnya aku mikir iki iseng-isengan opo sih aku ngono. Oh, iya. Iya, pikir ya iseng-iseng kan, maksudnya kayak nggak ada deadline, santai ngalir gitu kan. Aku ya santai juga maksudku. Kita ada deadline-nya. Ya, ternyata ada deadline-nya juga gitu. Karena ya memang di cerita Hemofilia ini ada sponsornya. Terima kasih nih buat para sponsor, bukan para sih. Tunggal sih. Terima kasih buat semoga sponsor. Nanti di episode di season berikutnya semakin banyak lagi yang masuk gitu ya. Amin. Saya tunggu. Nah gitu, kalau buat Mas Firman sendiri yang paling berkesan. Mas Firman kan jalan dari episode ke-5 ya kalau nggak salah ya, 5 ke 10. Nah yang paling berkesan sendiri nih. Kalau berkesan ya terutama mungkin narasumber yang narasumbernya ini kan memang kawan lama ya, teman-temanku lama gitu loh. Jadi aku semakin semakin bersemangat gitu loh. Iya. Untuk istilahnya teman-teman ini kalau dikulik itu asik gitu loh. Cerita-ceritanya gitu, karena aku sudah berkawan lama. Terus harus ketemu lagi. Dan aku kayak nge-recall gitu loh, kayak memanggil kenangan-kenangan lama gitu loh, cerita-cerita lama gitu loh. Oh gitu. Jadi ya contoh kayak Mas Agung, terus ada Mas Samsul. Mas Samsul yang di episode itu ya, kita ke rumah Mas Samsul kan ya. Iya, itu kan juga teman-teman masih beliau-beliau ini kan kalau aku sebutnya itu beliau ini kakakku kan gitu kan, lebih tua dari aku kan, memang di atasku. Dan aku sendiri juga dapat banyak pelajaran dari Mas Samsul. Setelah dari situ. Iya kan? Benar-benar. Nah, aku melihat itu orangnya kan kayak wise, bijaksana kan, tenang gitu kan, terus ya juga ada deep talk, mesti ngomongnya tuh dalam banget gitu kan ya. Itu kalau nggak salah kita lama sekali ya di apalagi mungkin untuk Rodin yang sudah berkeluarga itu kan, itu jadi insight yang luar biasa kan, ya kan? Betul. Ya, Mas Agung juga, maksudnya dengan ceritanya juga, dengan pengalamannya gitu. Jadi ya aku bayangin narasumber nanti ke depan itu makin keren-keren gitu loh ceritanya. Harusnya sih ya, harusnya karena ini aja kita baru season sesi pertama aja udah greget, maksudku bagus banget gitu loh. Iya. Dari narasumber yang adik-adik kita, terus kakak-kakak kita, ya kan. Info-info baru sih yang aku dapat itu. Terus kalau menurutku aku cukup kaget juga di episodenya Bimo yang episode kedua. Oh iya, ada Bimo ya. Nah itu tuh aku dan Bimo kan bercerita tentang pendarahan otak. Si Bimo ini kan sampai sekarang pun juga masih sering kambuh. Iya. Tiba-tiba kejang dan sekarang aku sampai rasanya aku bersyukur sekali gitu loh. Aku belum pernah kena yang namanya pendarahan otak. Terus alhamdulillah juga tubuh masih sehat begini, nggak ada kerusakan, dan itu rasanya aku bersyukur sekali setelah dari Bimo itu sih. Dan untuk untuk di posisi Bimo itu juga gak gampang loh. Banget. Maksudnya dengan masih sama, kita masih sama-sama hemofilia, tapi apa yang terjadi di Bimo itu kan juga kasusnya, maksudnya yang operasi itu kan ya aku aja nggak bisa mikir gitu loh, aku siap, maksudnya ketika dalam kondisi tidak apa-apa tiba-tiba kejang kan gitu kan, tiba-tiba sakit kan gitu kan. Bagiku Bimo berada di posisi sekarang aja dia punya prestasi yang bagus, akhirnya di pekerjaan juga masih sudah settle gitu. Sudah lulus belum? Sudah kan? Sudah bekerja sekarang. Ya itu kan maksudku nggak mudah untuk mencapai, apalagi kita yang punya hemofilia gitu. Ya itu
Bim, kamu keren banget. Luar biasa, Bim. Yang lainnya juga nggak kalah keren Iya, sih, Mas. yang lain juga keren. Semuanya menginspirasi kok. Makanya aku sendiri pun juga kadang melihat apa ya, setelah adanya YouTube ini juga teman-teman apa jadi narasumber aku tonton lagi gitu. Aku jadi banyak merenung Oh, setelah jadi viewernya itu aku emang Mas Firman aja? yang Cuma ditonton kalah. bolak-balik gitu. Iya, kalau itu sedikit ya mungkin aku akan putar ulang-ulang. Oh, Cuma gitu, aku gitu. nontonnya mesti aku sampai habis. Gitu. Heeh. Oh, ya wajib sih kalau sampai habis. Iya, Dan komen dong. like ya, like, Hmm. subscribe, jangan lupa Yes. ya. Karena kalau kalian channel ini ingin berkembang, nanti kita juga semakin bersemangat untuk bikin konten, Mm-mm. ya harus disupport dong, Iya. ya kan? Terus farmasi-farmasi nih. Nih. Semoga nanti semakin banyak yang support ya, semakin banyak sponsorship yang Semakin masuk. banyak yang terlibat juga. Channel ini juga semakin berkembang, ya kan? Iya, betul, 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 betul. Ya, mungkin sementara ini itu dulu ya, Din ya. Ya, siap, Nanti siap. kita bisa bikin lagi. Ya, semoga doakan nanti kita bisa segera bikin konten Di rilis sesi konten. yang kedua ya. Nah, sesi kedua. Di sesi yang kedua. Dengan Konsep yang lebih segar, lebih baru lagi, lebih menarik buat ya. ditonton. Nah, Nah, pokoknya pantengin terus, nanti informasikan ke teman-teman yang lain, mungkin ke teman-teman hemofilia juga. Terus mungkin teman-teman kalau di rumah sakit kan ada perawat atau dokter, Dok. Ya ngomong aja mungkin ya enggak apa-apa ya. iya, boleh, Bantu boleh. untuk supportnya, untuk subscribe mungkin. Mm-mm. Terus like ya kan. Nah, apalagi teman-teman dokter-dokter yang memang fokus di penanganan hemofilia. Nah, nanti kan bisa nanti disampaikan ke dokter-dokter yang apa PPDS yang lain juga ya, ke junior-juniornya ya. Supaya channel ini juga semakin berkembang kan. Ya, semakin banyak viewers. Ya. Informasinya semakin melebar. Ya, itu yang membuat saya dan Mas Rodin dan editor juga bersemangat. Ya, Mas, sekian dulu nih Mas. Ya, Hari ini, Mas. terima kasih ya, Din. Terima kasih. Oke. Dan kita ketemu di sesi kedua, season kedua bersama. Semoga masih bersama kita ya. Siap. Kayaknya kita harus buat sering-sering kalian, bersama ya. Kita tunggu ide-idenya. Kita tunggu juga kontak-kontaknya dari kalian teman-teman hemofilia. Saya di sini Rodin, berterima kasih kepada para penonton. Terus berterima kasih juga untuk sponsor yang telah mensupport kita di sini. Terima kasih banyak. Terus apa lagi Mas? Iya sih, semua yang diucapkan ini juga sudah terwakili semua. Aku juga mengucapkan terima kasih semua yang sudah membantu keberlangsungan cerita hemofilia ini, baik yang kami sebutkan maupun yang tidak kami sebutkan ya. Karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman, channel ini juga ya nggak akan ada apa-apanya. Iya, nggak ada apa-apanya. Oke, sampai di sini sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di sesi kedua. Dadah.